dalam beternak ini ada dua peternakan, yaitu ada fattening, ada breeding. Peternakan ini saya merasa santai, merasa nyaman, jadi ada semacam hiburan. Anakan-anakan dari kambing-kambing saya sehat-sehat, nah itu adalah salah satu kebanggaan saya yang dimana itu membuat pikiran saya menjadi cemerlang kembali dan refresh kembali. Perkenalkan, nama saya Didi Sudarmaji, saya dari D3 Farm, dan peternakan ini sudah saya mulai dari tahun 2006. Dan selain saya mengembangkan di peternakan ini, saya juga sebagai pengajar di salah satu SD negeri yang berada di Kecamatan Jonggol. Saya memulai usaha di bidang peternakan ini dari tahun 2006. Dan kenapa saya memilih peternakan ini, karena waktu itu saya sebagai tenaga pendidik di sekolah SD negeri dengan upah yang sangat minim. Waktu itu saya masih tenaga honor, dan ini adalah salah satu usaha sampingan saya selain kegiatan di sekolah. Dan kebetulan usaha ini bisa menopang kehidupan keluarga saya dari tahun 2026. Pada asalnya saya hanya sebatas mengisi waktu luang setelah pulang sekolah, karena saya melihat di lingkungan saya sekitar saya masih banyak kebun-kebun, masih banyak tumbuhan-tumbuhan, dan akhirnya saya memutuskan untuk memelihara kambing ini dengan memberdayakan sumber daya alam yang memang ada di sekitar saya. Awal mula saya membeli kambing itu sekitar 2 ekor, itu satu pasang. Itu waktu itu saya beli itu di usia sekitar 3 bulan. Dan itu pun saya pembeliannya dari luar kota, dan saya kiriman dari Jawa. Sampai datang ke sini itu mungkin karena perjalanan jauh, yang saya pesan 2 ekor itu ternyata yang hidup cuma 1 ekor. Pertama pembelian itu saya ada rasa semacam pesimis. Di awal saya sudah rugi 1 ekor, gimana ke depannya, tapi karena mungkin ada dorongan dari keluarga, dari orang tua, dari teman, akhirnya ya saya untuk memberanikan diri kembali, membeli beberapa ekor kemudian gitu kan, di kemudian waktu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang banyak, sampai ada 3 kandang seperti ini. Yang pertama saya memutuskan untuk beternak kambing yaitu karena memang modalnya cukup 1 kali. Pertama saya mempunyai kambing itu saya belum mempunyai kandang, hanya saya tempatkan di samping rumah, saya sekat-sekat pakai bambu dengan seadanya. Dari awalnya usia 3 bulan masih posisi kecil, dengan berkembangnya waktu akhirnya semakin besar, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat kandang. Itu pun waktu saya pembuatan kandang itu tidak besar seperti sekarang, jadi hanya sebatas ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter itu waktu pertama saya membuat kandang. Yang menjadi semangat saya untuk mengembangkan ini itu penjualannya, pasarannya memang menjanjikan. Apalagi ketika Idul Adha kita bisa menjual harga kambing yang di atas bobot 30 kilo dengan harga yang sekian. Bahkan kadang-kadang kita ada teman yang buat akekah kita menyediakan juga. Selain itu kita ada teman juga yang mau ikut beternak, kita menyediakan bahan-bahannya untuk breeding juga itu. Dari semua kegiatan yang saya lakukan, yaitu di saat ini kan breeding dan sebagai guru di sekolah negeri. Yang saya hasilkan dari breeding ini sebetulnya saya belum bisa merasakan atau hasil dari sekaligus. Tapi untuk saat ini saya baru bisa mengembangkan populasi. Dari tadinya 2 ekor sekarang sudah bertambah banyak. Dari tadinya saya punya kandang 1 sekarang sudah punya kandang 3. Terus perluasan lahan. Jadi lahan ini saya peruntukkan untuk penanaman pakan, bank pakan disebutnya. Nah itu yang saya rasakan dari peternakan. Dan untuk kehidupan sehari-hari saya di keluarga, saya mempunyai gaji dari sekolah, dan alhamdulillah itu bisa menopang dapur keluarga saya. Hitung-hitungannya kalau saya pembelian di fattening untuk pengembukan kita jual di Idul Adha,
itu hampir 50 sampai 60%. Karena persentase saya seperti ini. Saya pembelian waktu itu usia 8 bulan, kita beli dengan harga 1,5 juta, kita jual di usia 13 sampai 14 bulan, kita bisa ada keuntungan sekitar 1 juta atau 1,5 juta itu. Untuk pemberian pakan saya menggunakan 2 metode. Yang pertama metode hijauan segar, dan yang kedua itu menggunakan silase. Dan di mana silase itu saya gunakan ketika kita memang bank pakan kita melimpah. Jadi kita bank pakan melimpah, kita ambil semua, kita chopper dan kita awetkan menggunakan gentong atau menggunakan plastik. Dan ketika pakan kita hanya sedikit, kita menggunakan ya langsung hijauan segar. Nah, selain itu juga silase saya gunakan ketika saya memang banyak kesibukan dalam aktivitas di sekolah. Saya tidak sempat mengarit, akhirnya saya menggunakan silase itu yang sudah saya simpan 2 minggu atau 3 minggu ke belakang, itu bisa saya gunakan. Dalam beternak ini ada 2 peternakan, yaitu ada fattening, ada breeding. Nah, di mana peternakan fattening dan breeding ini itu sangat berbeda pengolahannya. Fattening itu sendiri adalah penggemukan dengan pakan-pakan yang memang berkualitas tinggi atau protein tinggi, itu untuk fattening. Sedangkan untuk breeding kita hanya memerlukan pakan-pakan hijauan yang bisa kita ambil dari alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Nah, itu bisa ditentukan dari awal dulu. Jangan sampai saya juga berpengalaman dulu waktu pertama saya belajar beternak ini, saya tidak punya konsep ke sana untuk fattening atau untuk breeding. Dan di mana waktu itu saya memang agak berbenturan. Jadi antara fattening dan breeding itu memang berbeda. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, untuk saat ini saya mengembangkan keduanya, antara fattening dan breeding. Yang pasti Anda untuk teman-teman yang ingin beternak, pastikan dulu untuk fattening atau untuk breeding. Karena pemilihan kandang pun untuk fattening dan breeding itu sangat berbeda. Itu. Saya menyarankan untuk beternak di kambing ini karena memang sudah saya alami peternakan kambing ini sangat menjanjikan peluang untuk masa depan. Dan intinya jangan malu untuk beternak karena ini sudah saya alami, ini sangat menjanjikan, dan tetap berusaha. Semua yang saya lakukan ini semuanya memang pemberian dari Maha Kuasa. Dan alhamdulillah saya semenjak mengelola di peternakan ini, saya menjadi terasa tentram. Saya sering berada di rumah, dan itu intinya menjadi kebahagiaan saya.